Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Hairul Rizky dan teman-teman saya ada Danur Maulana, Adha Rizky, Anitia Ayu, Denisa Asa Oktaviani. Langsung saja kita ke materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. A. Pengertian konstanta variabel dan fungsi. Variabel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah selama proses pemrograman. 2. Konstanta adalah suatu nilai tetap berlawanan dengan variabel yang berubah-ubah. Konstanta digunakan dalam berbagai disiplin ilmu sains. 3. Fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. 4. Koordinat kartesius merupakan alat bantu untuk menentukan posisi titik pada suatu objek bangun datar. B. Fungsi aljabar. Fungsi aljabar adalah fungsi yang bisa didefinisikan sebagai akar dari sebuah persamaan aljabar. Cukup sering fungsi aljabar adalah ekspresi aljabar menggunakan sejumlah suku terbatas yang melibatkan penambahan operasi aljabar, pengurangan, perkalian, pembagian, dan peningkatan menjadi pangkat pecahan. Contoh dari fungsi tersebut adalah f buka kurung x tutup kurung sama dengan 1/x. F buka kurung f. Satu fungsi linear merupakan sebuah fungsi y sama dengan f dalam kurung x dengan f dalam kurung x sama dengan ax tambah b dalam kurung a, b elemen r, dan tidak sama dengan kosong. Untuk seluruh x dalam daerah asalnya, fungsi linear juga dikenal sebagai fungsi polinom dalam kurung suku banyak berderajat suatu dalam variabel x. 2. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki perubah variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Dengan f dalam kurung x sama dengan y yang merupakan variabel terikat, x adalah variabel bebas, sedangkan a dan b merupakan koefisien dan e adalah suatu konstantan. 3. Fungsi pecah adalah fungsi yang dirumuskan oleh f dalam kurung x, q dalam kurung x, p dalam kurung x dengan p dalam kurung x dan q dalam kurung x yang merupakan suku banyak dalam x dan q dalam x tidak sama dengan kosong pada domainnya. Contoh 1:2. Contoh-contoh fungsi pecah adalah sebagai berikut. F dalam kurung x sama dengan x5, f dalam kurung x sama dengan 2x32, x tambah negatif, f dalam kurung x sama dengan 5 kali 3, 3 kali 4 kali 2, negatif tambah-tambah, dan 4. Lingkaran dalam matematika merupakan sebuah bangun datar dua dimensi. Lingkaran juga merupakan sekumpulan dari titik-titik yang membentuk suatu lengkungan yang memiliki panjang yang sama pada titik pusat lingkaran. Adapun rumus untuk luas lingkaran yaitu pi kali r kuadrat. 5. Elips adalah suatu tempat kedudukan pada titik-titik yang jumlah jaraknya pada dua titik tertentu selalu saja tetap. Kedua, titik tertentu tersebut disebut dengan fokus. Adapun rumusnya, koordinat titik puncaknya di A1 dalam kurung A, 0, A2 dalam kurung negatif A, 0, B1 dalam kurung 0B, dan B2 dalam kurung 0 min B. Panjang sumbu mayor sama dengan 2A dan panjang sumbu minor sama dengan 2B. Titik fokus di F1 dalam kurung C0 dan F2 dalam kurung negatif C0, di mana C2 sama dengan A2 negatif B. Fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah salah satu fungsi yang paling penting dalam matematika. Biasanya, fungsi ini ditulis dengan notasi exp dalam kurung x atau e pangkat x, di mana e adalah basis logaritma natural yang kira-kira sama dengan 2,71828183. Fungsi eksponensial merah terlihat hampir mendatar horizontal, naik secara sangat perlahan untuk nilai x yang negatif dan naik secara cepat untuk nilai x yang positif. Sebagai fungsi variabel bilangan real x, grafik e pangkat x selalu positif berada di atas sumbu x dan nilainya bertambah dilihat dari kiri ke kanan.
Grafiknya tidak menyentuh sumbu X, tetapi mendekati sumbu tersebut secara asimptotik. Inverse dari fungsi ini, logaritma natural atau ins dalam kurung X, didefinisikan untuk nilai X yang positif. D. Fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah fungsi yang berbentuk log f dalam kurung X. Bentuk perpangkatan dalam bentuk logaritma secara umum adalah sebagai berikut. Jika AB sama dengan C dan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka A logaritma C sama dengan B. Dalam hal ini A disebut basis atau pokok logaritma dan C merupakan bilangan yang dilogaritmakan. Jika fungsi eksponen menyatakan fungsinya sebagai Y sama dengan AX, maka fungsi logaritma mempunyai bentuk Y logaritma A sama dengan X. Fungsi logaritma adalah fungsi yang perubah bebasnya berupa bentuk logaritma. Fungsi logaritma adalah inverse dari fungsi eksponen. Perpotongan antara dua fungsi. Dua garis lurus yang saling memotong hanya bertemu di satu titik yang digambarkan dalam koordinat X dan Y. Oleh karena kedua garis bertemu di satu titik, koordinat X dan Y kedua garis di titik tersebut harus sama. Menggunakan beberapa teknik tambahan, Anda bisa menemukan titik perpotongan parabola dan kurva kuadrat lain dengan logika yang sama. F. Penggambaran fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear merupakan bagian yang penting dalam matematika untuk ekonomi. Karena pada umumnya fungsi-fungsi yang menghubungkan variabel-variabel ekonomi bentuknya tidak linear. Oleh sebab itu, dengan mempelajari bentuk-bentuk fungsi nonlinear dan memahaminya, G. Pembentukan persamaan linear. Fungsi linear dengan metode dui koordinat. Metode dui koordinat merupakan metode pembentukan persamaan linear garis lurus dari dua buah titik yang diketahui. Persamaan linear dengan metode dui koordinat. 2. Fungsi linear dengan metode koordinat lereng. Dari sebuah titik dan satu kemiringan dapat dibentuk persamaan linear yang memenuhi titik dan kemiringan tersebut. Persamaan linear dengan metode koordinat lereng dirumuskan sebagai berikut. H. Pencarian akar-akar persamaan linear. A. Cara substitusi. Metode substitusi merupakan cara menyelesaikan persamaan linear dengan memasukkan salah satu persamaan ke dalam persamaan yang lain. B. Cara eliminasi. Metode eliminasi merupakan suatu cara menyelesaikan persamaan linear dengan cara menghilangkan salah satu variabel dari variabel yang ada. C. Cara determinan. Determinan adalah nilai yang dihitung dari unsur-unsur sebuah matriks persegi. Matriks persegi sendiri adalah matriks yang memiliki banyak baris dan kolom yang sama sehingga bentuknya terlihat seperti persegi. Cara menentukan determinan matriks akan berbeda pada setiap ordo. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.